Tipe kepribadian INFJ memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memahami emosi orang lain dengan cara yang mendalam. Kepekaan ini memberi mereka keunggulan dalam menciptakan hubungan yang penuh makna, dan dalam banyak hal memberikan mereka kekuatan untuk memanipulasi perasaan orang lain meski dengan cara yang sangat halus. Salah satu aspek paling menarik dari INFJ adalah cara mereka dapat membuat seseorang merasa bersalah tanpa mereka harus mengatakannya secara eksplisit. Ini adalah bentuk seni psikologis yang rumit, di mana INFJ memanfaatkan kecerdasan emosionalnya untuk mempengaruhi orang di sekitar mereka dengan cara yang tidak langsung. Pertama, mereka memiliki kepekaan yang dapat menciptakan pemahaman mendalam. Sebagai tipe yang memiliki kemampuan empati yang luar biasa, INFJ dapat merasakan emosi dan konflik batin orang lain tanpa kata-kata. Ini memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang perasaan dan ketakutan orang lain, serta potensi kelemahan emosional yang dapat mereka eksploitasi, meski tanpa niat yang jahat. Mereka tidak hanya memahami perasaan orang lain, tetapi juga seringkali memahami bagaimana orang tersebut berperilaku dalam rangka melindungi diri mereka dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dengan informasi ini, INFJ tahu persis cara untuk membuat orang merasa tidak nyaman dengan cara yang terperinci, tapi tetap menjaga jarak emosional mereka agar tidak terlalu mencolok. Yang kedua, individu ini memiliki kemampuan penggunaan keheningan dan tatapan yang bermakna. Salah satu taktik yang sering digunakan INFJ dalam guilt trip-nya ialah keheningan yang penuh makna. Mereka tidak perlu banyak berbicara untuk menyampaikan ketidakpuasan atau kekecewaannya. Sebagai contoh, jika mereka merasa disakiti atau dikhianati, mereka mungkin tidak mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, tetapi hanya menunjukkan ketidakhadiran emosional atau melakukan kontak mata yang panjang dan penuh makna. Dalam hal ini, INFJ akan menciptakan rasa ketegangan yang tidak terucapkan, memaksa orang lain untuk merenung dan merasa bersalah karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana cara memperbaikinya. Keheningan ini menumbuhkan perasaan tidak nyaman pada pihak lain, karena mereka merasa seolah-olah ada utang emosional yang belum dibayar, bahkan jika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menebusnya. Ini adalah cara yang sangat halus namun efektif untuk membuat seseorang merasakan beban yang ada tanpa INFJ harus mengatakan apapun. Yang ketiga, mereka mampu membangkitkan perasaan tidak cukup dan menuntut ketulusan. Tipe kepribadian INFJ seringkali menuntut ketulusan dari orang-orang terdekatnya karena mereka memiliki standar moral yang sangat tinggi. Mereka menginginkan hubungan yang otentik, dalam, dan tulus. Jika mereka merasa bahwa seseorang telah mengkhianati nilai-nilai ini atau tidak memenuhi harapannya, mereka akan menggunakan kekuatannya yang lebih halus untuk membuat orang tersebut merasa bahwa dirinya belum cukup baik. INFJ tidak akan langsung mengkritik atau menunjukkan ketidaksenangannya. Sebaliknya, mereka akan membuat pihak lain merasakan rasa tidak cukup, bahwa apa yang mereka lakukan tidak cukup untuk memenuhi harapan INFJ yang sangat tinggi. Hal ini menciptakan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan mereka perlu berusaha lebih keras untuk memperbaikinya, meskipun mereka tidak tahu persis apa yang harus diperbaiki. Dengan cara ini, INFJ tidak perlu mengucapkan kata-kata tajam atau menyampaikan keluhan secara langsung. Perasaan ketidakcukupan yang mereka tanamkan dalam diri orang lain sudah cukup untuk membuat mereka merasa bersalah dan mencari cara untuk membenahi hubungan yang mungkin terasa goyah. Yang keempat, INFJ bisa membawa orang pada titik penyesalan tanpa pernyataan langsung. Salah satu kemampuan INFJ yang paling kuat adalah kemampuan mereka untuk membuat orang merasa bahwa mereka telah membuat kesalahan besar, meskipun mereka tidak mengatakan apapun yang langsung mengarah pada tuduhan. INFJ sering memanfaatkan prinsip keheningan yang penuh makna, bersama dengan serangkaian pernyataan ambigu yang memberikan petunjuk-petunjuk tentang perasaan mereka.
Kalimat-kalimat seperti, "Saya hanya ingin semuanya baik-baik saja," atau "Terkadang saya merasa kita sudah terlalu jauh," dapat meresap dalam pikiran orang lain dan memicu rasa penyesalan yang mendalam. Mereka sangat ahli dalam menciptakan suasana yang mengarah pada introspeksi pribadi orang lain tanpa menekan atau memaksa. Sebaliknya, INFJ akan menciptakan situasi di mana pihak lain merasakan tekanan emosional untuk mencari tahu apakah mereka telah melakukan kesalahan dan apakah mereka perlu memperbaikinya, bahkan jika INFJ tidak pernah menyatakannya secara langsung. INFJ tahu betul bahwa rasa bersalah yang muncul dari dalam diri seseorang seringkali lebih kuat daripada perasaan yang timbul dari luar, dan mereka akan menggunakan ketidaktahuan ini untuk menggugah perasaan tidak nyaman yang terus berkembang. Yang kelima, mereka bisa membuat orang lain menerima keheningan sebagai bentuk pemberian kode. Tipe kepribadian INFJ jarang menggunakan kata-kata kasar atau serangan verbal untuk membuat orang merasa bersalah. Sebaliknya, mereka seringkali memilih keheningan atau menyampaikan perasaan mereka melalui sinyal-sinyal halus seperti perubahan ekspresi wajah, perubahan nada suara, atau jarak emosional yang tiba-tiba. Ketika seseorang melihat INFJ yang biasanya penuh perhatian menjadi lebih dingin atau menjaga jarak, mereka tahu bahwa sesuatu telah salah, meskipun tidak ada satupun kata yang diucapkan. INFJ tahu bahwa orang lain akan merasa tertarik untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya. Ini adalah salah satu taktik yang sangat halus dan efektif untuk menciptakan rasa bersalah tanpa perlu mengungkapkan secara eksplisit. Dan yang keenam, pengaruh pada rasa identitas dan kewajiban. Sebagai individu yang sangat idealis dan berorientasi pada moralitas, INFJ seringkali merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, bahkan jika mereka tidak mengatakan apapun yang eksplisit. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa seperti mereka berutang kepada INFJ bahkan tanpa kata-kata. Melalui kemampuan untuk menciptakan rasa kedalaman dalam hubungan dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi orang lain, INFJ bisa menanamkan rasa bahwa mereka harus berperan dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan INFJ. Meskipun INFJ tidak pernah mengungkapkan keinginan tersebut secara langsung, rasa kewajiban yang timbul dalam diri orang yang berhubungan dengan INFJ bisa sangat kuat, karena INFJ mampu menunjukkan ketulusan yang begitu mendalam, sehingga orang merasa terikat secara emosional untuk memenuhi ekspektasi yang mungkin bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ini bisa membuat seseorang merasa tidak cukup atau merasa gagal ketika tidak dapat memenuhi standar emosional atau moral yang tidak pernah diucapkan. Kesimpulannya adalah, tipe kepribadian INFJ menggunakan berbagai pendekatan psikologis untuk menciptakan rasa bersalah yang mendalam pada orang lain tanpa perlu mengungkapkannya secara verbal. Kemampuan mereka untuk menggunakan empati, keheningan, dan tatapan yang penuh makna memungkinkannya untuk memanipulasi perasaan orang lain dalam cara yang sangat halus. Ia mampu membuat orang lain merenung tentang dirinya sendiri, meragukan tindakannya, dan merasa bersalah meskipun tidak ada kata-kata yang dilontarkan. INFJ menggunakan kekuatan ini tidak untuk merendahkan orang lain, melainkan sebagai cara untuk melindungi nilai-nilai mereka dan menjaga hubungan yang mendalam dengan orang-orang terdekatnya. Namun, dalam proses ini kadang ironisnya mereka juga secara tidak langsung membuat orang lain merasakan tekanan moral yang luar biasa untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkannya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.